Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Sarsabila dan rekan saya, Ayu Vida Nurlia, akan menjelaskan tentang manajemen supervisi dalam pendidikan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Ian Sofian, SPD MA. Baik, yang pertama yaitu pengertian tentang manajemen supervisi pendidikan. Perkataan supervisi berasal dari bahasa Inggris yang artinya supervision, terdiri dari perkataan super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologis, supervisi berarti melihat atau meninjau dari atas atau memilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap perwujudan kegiatan dari hasil kerja bawahan. Sergovani mengemukakan pernyataan yang berhubungan dengan supervisi sebagai berikut. 1. Supervisi lebih bersifat proses pada peranan. 2. Supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada para personalia yang lain untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan. Selain itu, menurut Ross, supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan, pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Ross memandang supervisi sebagai pelayanan kepada guru-guru bertujuan untuk menghasilkan perbaikan. Sedangkan menurut Mulyasa, supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tetapi dalam sistem organisasi modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas. Jadi, secara umum, definisi supervisi pendidikan adalah bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Bantuan tersebut dapat berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pengajaran, serta metode mengajar yang lebih baik. Dengan kata lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan yang efektif. Supervisi juga merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknik edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap murid yang belajar, dan pengawasan terhadap situasi yang menyebabkan. Hakikat supervisi pendidikan sendiri adalah suatu proses bimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan para personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Konsep utama supervisi sendiri dalam pendidikan awalnya adalah adanya kebutuhan guru untuk memperoleh bantuan dalam mengatasi kesulitan dan landasan pengajaran dengan cara membimbing guru, memilih metode mengajar, dan mempersiapkan guru untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan kreativitas yang tinggi dan otonom sebagai guru, sehingga pertumbuhan jabatan guru terus berlangsung. Berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak, supervisi juga merupakan bantuan dalam mengembangkan dari belajar mengajar dengan baik. Misi utama supervisi pendidikan adalah memberikan pelayanan kepada guru untuk mengembangkan mutu pembelajarannya, memfasilitasi guru agar dapat mengajar dengan efektif, melakukan kerjasama dengan guru atau anggota staf yang lainnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, serta mengembangkan kurikulum dan meningkatkan pertumbuhan profesional semua anggotanya. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknik edukatif sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap murid yang belajar, dan pengawasan terhadap situasi. Aktivitasnya dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menyebabkan dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan. Pembinaan merupakan sebuah layanan terhadap guru dalam memperbaiki kinerjanya.
Selanjutnya, supervisi juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, fungsi dari manajemen supervisi pendidikan yang pertama, bidang kepemimpinan, menyusun sebuah rencana dan juga pengawasan bersama, pajak serta guru dan juga karyawan dalam macam-macam kegiatan, sertakan semua anggota untuk mengambil sebuah putusan. Yang kedua, hubungan kemanusiaan, menjadikan sebuah kesalahan untuk pelajaran untuk dijadikan perbaikan ke depannya. Ikut serta mengajak anggota kelompok dengan sikap yang demokratis, rasa saling menghargai dan menghormati antara anggota kelompok juga sesama manusia. Yang ketiga, pembinaan proses kelompok, memahami pribadi anggota kelompok dari kelemahan maupun kemampuan, memelihara sikap sayang dengan percayai dengan sesama semua anggota lainnya, bertindak secara bijaksana dalam berpendapat. Yang keempat, bidang administrasi personil, memilih seorang personil yang memenuhi kriteria untuk suatu tugas, menempatkan sebuah persen pada tugas yang tepat dan sesuai dengan kemampuannya, mengusahakan sebuah pekerjaan yang menyenangkan dan juga dapat meningkatkan daya kerja agar hasil lebih maksimal. Dan yang terakhir yaitu bidang evaluasi, dapat menguasai dan juga memahami dari tujuan pendidikan secara khusus juga secara terperinci, menguasai dan juga memiliki sebuah norma atau takaran yang dapat digunakan sebagai syarat penilaian, menguasai teknik dalam pengumpulan data, memperoleh data yang valid, lengkap, dan juga diolah sesuai dengan norma. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis supervisi. Jenis-jenis supervisi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum sendiri merupakan supervisi yang dilakukan kepada kegiatan secara tidak langsung dan juga berhubungan dengan bangunan atau juga fasilitas perlengkapan sekolah atau kantor pendidikan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor ataupun pengelolaan keuangan pendidikan dan sebagainya. Untuk supervisi pengajaran merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memperbaiki sebuah kondisi, baik material maupun personil, yang dapat memungkinkan terbentuknya situasi dalam proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan dapat membantu dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan sebuah proses bimbingan yang mempunyai tujuan dalam membantu mengembangkan profesionalan guru atau calon guru, dan khusus dalam berpenampilan mengajarnya berdasarkan hasil observasi dan juga analisis data secara konkret dan juga objektif sebagai salah satu pegangan untuk merubah tingkah laku pengajaran tersebut. Yang ketiga yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat merupakan suatu kegiatan administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untuk mencegah terjadinya kesalahan urus dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sesuai dengan kebijaksanaan menteri, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga rencana yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya sebuah pemborosan atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, kebocoran, dan juga pemborosan sebagainya. Untuk pengawasan fungsional merupakan sebuah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang sebagai seorang pengawas dari tugas-tugasnya sebagai seorang inspektur pembantu sesuai dengan bidang dan juga wilayahnya masing-masing sesuai dengan jenis supervisi yang telah ditetapkan di muka dan juga pembantu tersebut termasuk supervisi atau bukan supervisi pengajaran. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu komprehensif, mencakup sasaran yang menyeluruh atau luas, baik itu dari segi material, personal, maupun segi operasional. Yang kedua yaitu komparatif, pelaksanaan pendidikan harus dilakukan dengan bekerja sama kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan supervisi pendidikan. Yang ketiga yaitu kontinu, program supervisi dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses pelaksanaan. Dan yang keempat yaitu objektif, harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kelima yaitu berdasarkan kriteria yang valid, harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keenam yaitu fungsional, digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu juga. Dan yang terakhir yaitu diagnostik, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan apa yang harus dievaluasi, sehingga dengan diketahui kelemahan atau kekurangan maka selanjutnya harus memperbaikinya. Tahapan supervisi pendidikan. Manajemen supervisi pendidikan memiliki beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang maksimal. Mengetahui bahwa untuk proses dalam pelaksanaannya, manajemen supervisi dilakukan oleh seorang kepala sekolah dan dilakukan secara terjadwal atau kontinu.
Yang pertama yaitu tahap perencanaan supervisi. Tahap perencanaan supervisi ini sangat penting karena harus tersistematis, tersusun, dan runtut. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tujuan dilakukannya supervisi, menentukan waktu pelaksanaan supervisi, dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia sebagai pelaksana supervisi dan menjadwalkan supervisi. Tahap awal ini yaitu sebuah perencanaan itu dapat menentukan tujuan dari supervisi dan menyusun jadwal yang telah tercantum di dalam surat keterangan dengan diperkuat oleh wawancara beberapa pengampu mata pelajaran terkait. Hal-hal yang harus dicantumkan atau ada dalam perencanaan supervisi yaitu sebagai berikut, yaitu pertama supervisi, kedua kegiatan pelaksanaan, ketiga metode atau teknik yang digunakan, yang keempat yaitu pihak yang terlibat, yang kelima yaitu estimasi waktu pelaksanaan, yang keenam yaitu aspek yang diperlukan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Yaitu pelaksanaan supervisi. Kegiatan implementasi merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan kemampuan instruktur. Kegiatan pelaksanaan, pemberian bantuan dari pengawas kepada pendidik agar dapat dilaksanakan secara efektif. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ada tindak lanjut untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pengawasan pelaksanaan. Yang terakhir yaitu evaluasi supervisi. Kegiatan evaluasi melibatkan peninjauan keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan pemantauan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Setiap orang yang berpartisipasi dalam proses pelaksanaan supervisi diarahkan oleh tujuan penilaian supervisi. Prosedur supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu pertemuan, pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Manajemen supervisi di satuan PAUD. Manajemen pengawasan PAUD adalah kegiatan bagi pendidik PAUD dan sistem pendidikan agar dapat meningkatkan dan mempertahankan mutu pendidikan dalam layanan pembelajaran, termasuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan pengawasan. Meningkatkan dan memotivasi lembaga PAUD non-formal di daerah yang membutuhkan pengetahuan dalam mengawali lembaga PAUD unggulan. Mendukung lembaga PAUD dalam meningkatkan kapasitas organisasi PAUD. Pengawasan yang dilakukan meliputi kurikulum, pekerjaan siswa, kepegawaian, sarana dan prasarana, dan keuangan. Secara keseluruhan, tujuan supervisi pembelajaran adalah untuk meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD. Demikian paparan materi penjelasan tentang manajemen supervisi pendidikan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.